Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak ya. Oke, buat yang teman-teman yang baru mungkin ngelihat kakak nih, ya kan? Let me introduce myself. My name is Kameiva. Kalau di SG itu kode kakak IMV ya, E for English. Salam kenal semuanya. By the way, nggak terasa ya, kalau misalnya kita tuh lagi menghitung hari, ya nggak deg-degan, deg-degan, ya dong pastinya. Nah tapi mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, kakak yakin kalian bakalan bisa ngerjain semua soal dengan baik. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan adakan yang namanya pembahasan TO atau yang dikenal dengan LKTO SNBT 4. Nah, gimana tuh sebelumnya guys? Yang SNBT 1, 2, dan 3. Is it good? Mudah-mudahan lancar ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, let's check it out. Hai guys, udah siap ya dengan pembahasan kita di materi pertama untuk LKTO SNBT 4. Oke, buat kalian yang udah lihat soalnya, sama-sama kita sambil cek ya, bareng-bareng ya. Oke deh. Nah, materi pertama ini kita mau ngebahas sesuatu yang jadi omongan dan selalu jadi topik hangat di seluruh dunia. Tapi it's not something good ya, because we're going to talk about cannabis. Ada yang tahu nggak cannabis itu apa? Ya, oke, kita lihat dulu ya teksnya ya. Ternyata cannabis itu adalah ganja ya. Mungkin kalau yang orang Aceh itu pernah dengar, pernah lihat tanamannya seperti apa, dan benar memang kalau di daerah itu digunakan buat bumbu ya, bumbu masakan. Wah, kalau pakai rendang dipakein itu mantap ya kan. Nah, tapi hari ini kita nggak ngebahas dari segi masakan, kita mau bahas dari segi lain, sisi lain ya, yang berhubungan dengan medis. Oke, kakak bacakan dulu teksnya ya, sambil kita coba untuk translate sedikit-sedikit ya. Karena nanti kalau misalnya tes, kalian gak harus tahu banget nih teksnya segala artinya apa gitu kan. At least kalian harus tahu inti dari teks tersebut apa. Jadi saran kakak ketika nanti kalian mengerjakan soal, pastikan kalian itu menguasai paragraf pertama ya. Kenapa paragraf pertama? Nah ini nih yang suka jadi soal yang keluar di SNBT. Jadi kenapa kakak sarankan kalian untuk menjawab atau mengetahui banget paragraf pertama, karena di paragraf pertama itu biasanya isinya pertama ada soal tentang main idea ya kan. Pasti pernah dong lihat soal misalnya what is the main idea of the text ya, atau what is the main idea of the paragraph. Nah itu kan berarti kalian harus lihat di paragraf pertama ya. Kemudian mungkin pernah lihat nih pas waktu ngerjain SNBT sebelumnya ya, ada soal tentang title ya. Title itu kan judul ya. Nah judul itu biasanya relate juga sama paragraf pertama, atau juga misalnya tentang apa sih topik yang dibahas ya. Berarti kan kita harus fokus juga di paragraf pertama pastinya ya. Oke, kemudian kita akan mulai pembahasan ya untuk soal atau teks yang pertama. Nah, according to UNDC World Drug Report 2021, cannabis potency has quadrupled in some parts of the world over the last 2 decades. Nah, tadi udah kakak sebutkan sebelumnya yang namanya cannabis adalah ganja. Nah, kalau ganja ini sebenarnya kayak ibarat dua sisi mata uang ya guys ya. Jika digunakan untuk yang memang semestinya ya, itu bisa bermanfaat kayak misalnya buat obat ya, kesehatan, atau untuk masakan. Sayangnya di luar sana ada pihak-pihak yang boleh dikatakan kurang bertanggung jawab ya. Jadi mereka menggunakan ganja untuk obat-obatan terlarang dan semacamnya ya. Makanya cannabis masuk ke dalam drugs ya. Nah, di sini dibilang potensi cannabis itu telah berkembang sampai 4 kali lipat. Berarti kebayang nggak tuh yang tadinya mungkin penyebarannya biasa aja, tapi sekarang sampai 4 kali lipat itu di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia ya. Meanwhile, the percentage of adolescents who perceive the drug as harmful fell by as much as 40%. Wah, kenapa nih? Ya kan? Kenapa malah adolescents-nya malah turun persentasenya? Berarti kita harus curiga dong, apakah udah separah itu guys gitu kan. Karena memang kan berarti kalau adolescents-nya atau orang dewasa yang consume itu menurun, terus siapa dong yang 60%? Ya nggak? Kemungkinannya kan bisa jadi mungkin anak-anak atau bahkan mungkin orang yang sudah tua gitu kan, yang pastinya dampaknya akan jauh lebih berbahaya buat mereka ya. Nah, this perception gap prevails despite evidence that cannabis use is associated with a variety of health and other harms. This is especially among
regular long-term users. Jadi memang kalau obat-obatan terlarang termasuk ganja gitu ya, itu nggak sekali minum langsung ada efeknya ya, tapi biasanya itu bikin adiktif. Makanya kalian pasti pernah dengar yang namanya kecanduan ya. Itu kalau orang yang konsum itu biasanya akan mengalami kecanduan. Nah, moreover, most countries have reported a rise in the use of cannabis during the pandemic. Wah, ini mulai nih. Ini bisa kita jadikan permasalahan ya, yang mungkin akan kita temui jawabannya di paragraf selanjutnya. Yuk, kita lihat lagi ya. Kenapa dibilang bahwa penggunaan cannabis or ganja itu meningkat pesat selama pandemi? Ya, di sini dijelaskan lower perception of drug use risk has been linked to higher rates of drug use. The findings atau ada penelitian, ada penemuan ya dari UNODC in 2021 World Drug Report highlight that the need to close the gap between perception and reality. Jadi itu kita harus tahu yang mana yang persepsi, yang mana kenyataan, ya kan? To educate young people and safeguard public health. As we know that, ya kan? Pasti kalian mungkin pernah dengar atau mungkin pernah mengalami sendiri nih ditawarin apa, ya kan? Nggak ini nih, nggak setia kawan nih, kayak gitu ya. Nah, jadi sebagai orang yang mengerti atau yang tahu gitu kan, kita harus memberitahukan kepada teman-teman kita nih yang mungkin belum tahu ya, mereka kemudian bisa coba-coba itu mereka supaya lebih hati-hati bahwa jangan pernah mencoba untuk mendekati ya, sekalipun mungkin kak mungkin nyicip dikit kak gitu kan. Nah itu jangan, karena sekali nyicip biasanya itu akan jadi ketagihan ya. Jadi kan mendingan dihindarin aja ya daripada sudah mengkonsumsi itu ya, jadi adiktif ya. Kemudian di paragraf ketiga, the COVID-19 crisis has pushed more than 100 million people into extreme poverty ya. Memang kakak juga nggak menampik bahwa kejadian pandemi itu kejadian luar biasa ya guys ya. Yang mudah-mudahan kedepannya tidak akan ada lagi kejadian luar biasa seperti itu. Semoga kita semua dikasih sehat, amin ya. Nah, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi ke depannya. Karena di sini dibilang, di teks ini dibilang bahwa semenjak terjadi COVID-19 itu 100 juta orang mereka jadi semakin miskin. Karena kan tadi ketika COVID terjadi, ya maybe it happen around you, like banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin nggak kehilangan pekerjaan tapi kerjanya dari rumah. Nah itu kan nggak bakalan efektif ya, antara kerja beneran kita working at the office atau mungkin kalian juga ngalamin sendiri ya yang namanya belajar di rumah sama belajar via online ya kan. Nah itu kan pasti ada plus minusnya ya gitu, tapi apa daya karena pada saat itu terjadi pandemi COVID dengan alasan kesehatan ya. It has greatly exacerbated unemployment and inequalities as the world lost 255 million jobs in 2020. Wah itu angka yang luar biasa. Jadi ada sekitar 255 juta pekerjaan yang hilang di tahun 2020. Karena mungkin kalau kita boleh flashback sedikit, mungkin kalian ingat ya 2020 tuh semua orang kaget. Ya kan, yang tadinya bisa sekolah harus di rumah, yang tadinya bisa bekerja, bisa main sama temennya, ya kan, itu terpaksa dirumahkan, ya kan, dengan alasan keselamatan dan kesehatan, ya. Nah, tapi kalian ngerasa nggak sih makin ketika kalian di rumah gitu kan ya, itu mungkin sehari, 2 hari masih oke. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, waduh, udah mulai agak oleng kapten gitu ya. Jadi mungkin kalian akan ngerasa aduh kak udah bored banget, temennya HP, gadget dan lain sebagainya ya, gitu kan. Nah makanya di sini juga dibilang mental health conditions are also on the rise worldwide. Jadi ada yang namanya peningkatan kesehatan mental yang ternyata itu mengalami gangguan. Kenapa kakak bilang begitu ya tadi? Karena ketika kita terlalu lama di rumah itu juga nggak baik kan? Coba bener nggak? Kalian ngerasa nggak kayak gitu? Mungkin sehari 2 hari oke, liburan, tapi kalau sampai sebulan gitu kan, just stay at home, nggak diizinkan keluar, pasti boring banget ya guys gitu. Nah mungkin itu adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya orang-orang itu mengkonsumsi narkoba, dalam hal ini khususnya
jenis ganja. Oke, moreover, changes have already been observed in drug use patterns during the pandemic. Jadi, karena pandemi ini kan berlangsungnya cukup lama ya guys, sekitar 2 tahunan ya kita menghadapi pandemi. Nah, di situ ternyata pemerintah melihat kok ada perkembangan yang signifikan dalam konteks negatif. Kenapa kakak bilang begitu? Karena di sini dibilang ada observe in drug use pattern. Berarti kan pemerintah itu mengawasi ya, kok peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang itu malah meningkat pada saat terjadi pandemi. Ya mungkin salah satunya karena yang telah kakak sebutkan sebelumnya ya, bahwa mungkin karena orang-orang itu hanya diam di rumah, nggak tahu harus melakukan apa, karena lama-lama stres juga ya, yang namanya mental itu kena ya kan, atau mungkin bahasa kalian sekarang kena mental gitu kan. Nah itu berarti kan bikin orang jadi melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dia lakukan atau di luar nalar supaya mengobati ya tadi rasa bosannya, atau mungkin dia ada masalah atau bahkan terkena COVID itu sendiri ya, akhirnya mencari semacam pelarian ya guys ya. Nah, kemudian this includes increase in the use of cannabis and non-medical use of pharmaceutical sedative ya. Underlying socioeconomic stressor have also likely accelerate demand of these drugs ya. Jadi selain karena masalah mental ya, yang karena terjadi pandemi yang cukup lama, mungkin orang-orang itu ada yang kehilangan pekerjaan ya kan, ada yang mungkin bosan banget di rumah, akhirnya mereka nyari ibaratnya kalau kakak boleh bilang kayak kesenangan sesaat ya, untuk melupakan segala masalah yang mereka hadapi, mereka larinya ke drugs ya. Kemudian di sini dikatakan lagi tadi sosioekonomik, para ahli sosioekonomi mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan ya, karena ketika seseorang mengalami masalah mental, mereka akan mencari cara gimana caranya nih untuk bertahan walaupun cara yang mereka ambil itu bukan cara yang baik ya. Nah, in parallel, the report reveals that drug traffickers have quickly recovered from initial setbacks. These initial setbacks have been caused by lockdown restriction. The drug trafficker are operating at pre-pandemic levels once again. Nah, jangan salah, ketika terjadi pandemi, kan di sini dibilang kenapa sih drug traffickers yang penjual-penjual ya, atau mungkin kita lebih kenal dengan istilah pengedar, kok bisa sih kak mereka masih mengedarkan padahal saat itu terjadi pandemi? Karena kalau kita ingat-ingat nih, ketika terjadi pandemi kan kita kalau ketemu orang tuh rasanya takut gak sih guys? Kayak jangan dekat-dekat dengan saya gitu kan, takut terkena virus dan lain sebagainya. Jadi memang gara-gara itu terjadi, maka pengawasan pun di berbagai sektor itu cenderung melemah. Nah makanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini nih kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan, mereka menjual drugs itu secara online, bahkan ada yang terang-terangan juga ya, kakak pernah baca di salah satu berita itu mereka terang-terangan menjual secara online, walaupun memang untuk komunitas tertentu, untuk orang-orang tertentu, yang mana ya mereka bilang karena ketika terjadi pandemi pengawasan itu nggak seketat dulu gitu, karena orang-orang itu lebih fokus ke gimana cara mengatasi masalah COVID gitu ya. Nah, di sini dikatakan lagi the rise in the use of technology and cryptocurrency payments which are used to operate outside the regular financial system drive it ya. Jadi seperti yang kalian sudah tahu juga, ada yang namanya uang-uang digital. Ayo, pakai nggak uang-uang digital ya? Kakak nggak mau sebut merek ya kan? Tapi kalau misalnya belanja nih ya kan, scan aja pakai HP ya kan? Jadi kita nggak perlu keluar uang secara langsung. Jadi karena sekarang sudah sangat maju teknologinya, ada yang bilang istilah gini, kalau misalnya teknologi makin maju itu bukan selamanya positif, ada tetap hal-hal negatif ya, seperti ini misalnya. Jadi ibaratnya kayak kecolongan gitu ya guys ya. Jadi mereka bisa dengan mudah tuh transaksi, kan nggak perlu kirim uang dan lain sebagainya, cukup dengan mungkin kita kenal dengan istilah e-wallet ya, seperti itu. Nah, kemudian di paragraf terakhir nih ya, access to drugs has also become simpler than ever with online sales. Major drugs markets on the dark web are now worth 315 millions annually. Bayangin tuh ya, kalau ada yang
ngasih kalian 315 juta dolar. Wah, itu mau kuliah di mana monggo gitu ya. Nah, itu keuntungannya. Jadi kayak menggiurkan banget ya kalau yang nggak tahan-tahan iman nih. Contactless drug transactions such as through the mail are also on the rise. Ya, tadi balik lagi yang kakak bilang, karena penggunaannya itu sudah mobile, udah teknologi banget, hampir sulit untuk dilacak guys, ya kan? Bukan berarti nggak bisa loh, tapi mungkin lebih sulit lagi ya, karena kan tadi kakak bilang ketika terjadi pandemi di awal-awal 2020 semua panik, semua kaget, semua udah ketakutan karena nggak tahu ini tuh apa gitu, apa yang menyerang kita, karena nggak kelihatan ya, virus is very small. Nah, terus kemudian di situ dikatakan lagi, a trend is possibly accelerated by the pandemic. Jadi memang pandemic itu punya apa ya, kalau kakak bilang tuh sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pandemi telah merubah semua orang. Mungkin kalau dari sisi positifnya kita jadi lebih bersihan ya, kemana-mana cuci tangan, mandi dulu, baru masuk kamar, ya nggak, ya kan? Terus memakai masker kalau di jalan dan lain sebagainya, itu sisi positifnya. Tapi kalau sisi negatifnya banyak sekali juga ya, salah satunya ini ya. Jadi orang yang bertransaksi seperti tadi itu jadi lebih mudah karena minimnya pengawasan. Oke? Nah, kita langsung masuk ke soal. Yuk kita lihat ya, apa sih yang dibahas di soal. Nah, ini kakak sama ya dengan yang tadi kakak terangkan. Ini versi Indonesianya. Say no to drugs ya, pokoknya apapun, kapanpun, siapapun yang nawarin, say no ya. Saya mendingan makan makanan Indonesia, yang lain jajanan banyak ya, mending makan seblak ya daripada konsum ganja atau narkoba ya. Oke deh, kita lihat nomor 1 yuk. All the following sentences are true according to the passage except ya. Nah, soal SNBT itu hati-hati kalau kakak nyebutnya jebakan Batman guys. Kenapa? Karena lagi asik baca nih, nyari yang bener. Ada kata except. Berarti kalau kalian ketemu soal nih, true except berarti harus di underline bahwa yang harus kalian cari adalah yang false atau yang salah ya. Oke, kita coba ya telaah dari satu per satu pilihan jawabannya di sini ya. Yang A, the COVID-19 forced people to be unemployed. Jadi COVID-19 itu bukan hanya menyerang kesehatan ya kan, tapi mungkin boleh dibilang menyerang kantong semua orang ya, karena kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa dirumahkan, atau mungkin bahkan yang terburuk adalah masuk rumah sakit ya kan, harus berobat karena virus tersebut. Maka yang A bisa kita katakan adalah benar ya. Oke, terus yang B gimana yang B? Yang B yang B, the potential of cannabis has doubled around the globe. Nah, potensial atau memang penggunaan cannabis itu meningkat 2 kali lipat, ya kan? Pasti pernah dong dengar kata double ya, berarti kan ada 2 ya, 2 lapis ya, atau 2 kali. Nah, di sini kalau tadi kalian mencermati yang kakak translate ya kan, di kalimat pertamanya itu ada kalimat according to UNODC World Drug Report in 2021, cannabis potensi has quadruplet. Jadi itu 4 kali lipat. Maka kita bisa pilih yang B ya, karena bukannya double tapi apa tadi namanya, quadruplet alias 4 kali lipat ya. Maka yang tepat adalah pilihan yang B. Yang C, D, E gimana kak? Ya wes, kita coba bahas ya. Oke, nah untuk yang C-nya nih, di pilihan C-nya kita lihat illegal drugs are increasingly available because of the rapid technological advancement ya. Bener ya, itu ada tadi yang sempat kakak bahas kalau kalian tadi sudah menyimak, bahwa yang namanya illegal drugs itu berkembang luar biasa ya, ibarat tanaman kemudian di musim hujan banyak banget yang berkembang ya, karena terjadinya pandemi. Yang D, the increase of drug use is highly likely due to lower perception of drugs use risks ya. Kebanyakan orang nggak nyadar sih ya pakai drugs itu kan, karena nggak semua drugs itu mereka sadar bahayanya. Ada misalnya kayak obat penenang yang kalau dikonsumsi
secara terus-menerus itu jadi bahaya kan buat tubuh kan, atau mungkin obat tidur ya kan. Nah itu kan sebenarnya kalau kita bisa golongkan itu termasuk ke dalam drugs. Jadi banyak orang yang nggak realize karena ngerasa ini memang yang saya butuhkan gitu kan. Nah yang E, socio-economic factors trigger the increased use of drug. Tadi udah sempat dibilang ya sama para ahli bahwa memang salah satu faktor pemicunya adalah dari faktor sosioekonomi. Jadi kalau demikian adanya, maka kalau boleh dibilang jawaban B yang sudah pasti salah ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah ini yang sempat tadi kakak bilang ya di awal. What is the best title? Ngomongin best title berarti kalian ngomongin judul ya kan. Nah judul itu gimana sih caranya kak nentuinnya? Nah first of all you have to read it first, especially on the first paragraph ya. Pastikan kamu baca paragraf pertamanya dengan baik. Karena ketika nanti kalian tes ya, itu kan kalian kejar-kejaran sama waktu ya. Jadi jangan terlalu lama berpikir ini artinya apa ya gitu kan. Karena memang pada saat kalian mengerjakan itu pasti nggak akan sempat mengartikan semua kata dalam suatu teks. Yang penting kalian lihat nih kalimat soalnya ngapain ya kan. Jadi di sini ditanyakan best title, maka kita lihat yuk. Kira-kira ngomongin apa sih teks tadi? Kalau yang A, the development of drug markets, perkembangan pasar narkoba secara global. Wah, ini pasar baru ya, pasar narkoba ya. Kemudian yang B, di situ dikatakan the use of cannabis for medication ya. Jadi penggunaan cannabis atau ganja untuk pengobatan. Nah, kalau dari berita yang terakhir kakak lihat di media itu memang ada orang-orang yang membutuhkan ganja untuk pengobatan ya. Karena memang ada saudara-saudara kita di tempat lain yang memang membutuhkan ganja obat ya, dalam artian untuk membantu mereka mengatasi masalah kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, the impact of drug on people's health and livelihood. Dampak narkoba terhadap kesehatan dan penghidupan masyarakat. Waduh, ini udah membahas penghidupan ya. Berat ya. Masalah pekerjaan, money of course, dan lain sebagainya. Atau yang D, the role of technology in escalating drug risk. Peran teknologi dalam meningkatkan resiko narkoba. Kalau tadi kita telah kembali teksnya, memang teknologi itu ikut ambil bagian pada peredaran narkoba. Tapi kalau dibilang meningkatkan resiko narkoba, kayaknya kurang tepat ya guys ya. Karena dia hanya membantu penyebarannya dan penjualannya ya kan. Jadi aksesnya tuh lebih mudah ya. Sementara yang E, ada meningkatnya penggunaan narkoba akibat pandemi COVID-19. Nah, ini yang kakak rasa paling tepat karena memang dari tadi itu kita bahas apa sih dampak COVID-19 terhadap meningkatnya angka penggunaan narkotika, ya kan? Maka udah jelas ya, kalau kita misalnya mau lihat topiknya apa sih, kita bisa lihat di paragraf pertama. Nah, kalau dari yang tadi, dari pilihan A until E, maka pilihan yang E atau the increased use of drugs due to COVID pandemic adalah yang paling tepat. Oke, kita lanjut yuk ke nomor 3. What can be concluded about the use of drugs from the passage? Jadi di sini kalian dapat clue kata concluded. Pasti pernah denger dong conclude, conclusion. Itu jangan sampai keliru ya sama yang namanya summary atau ringkasan. Masih inget gak summary atau ringkasan itu apa? Nah, kalau summary kita agak sedikit melenceng sedikit ya. Tapi buat review aja, karena ini juga suka keluar di soal, yang namanya summary itu adalah ringkasan ya kan, atau rangkuman dari materi yang sedang dibahas. Pasti kalian pernah dong disuruh sama gurunya, ayo bikin rangkuman. Ayo, siapa yang dulu pernah ngerangkum? Pernah kan ya, beberapa bab kalian jadikan hanya beberapa lembar atau beberapa halaman. Nah, berarti kalau rangkuman tadi dia lebih memfokuskan ke important points-nya, alias poin-poin penting. Makanya jangan kaget kalau dalam suatu teks misalnya terdiri dari 10 paragraf, kalian bisa bikin rangkuman hanya dengan 3 paragraf karena yang diambil hanya
poin penting aja. Nah, sementara kalau conclusion memang kita harus baca dulu teksnya, ya kan? Kita baca teksnya secara keseluruhan dari atas sampai bawah. Kemudian kita telaah lagi, ini teks tuh ngomongin apa sih, intinya apa sih? Baru kalian bisa menemukan yang namanya conclusion atau kesimpulan. Nah, mungkin kalau misalnya di genre yang sering kalian temui ya di sekolah, itu rangkuman itu ibaratnya moral values kalau di naratif teks. Pernah dengar kan? Atau pernah baca pasti naratif teks. Itu loh teks yang bikin kita ngayal, ya kan? Cerita-cerita dongeng, fable dan semacamnya. Itu kan kalau ada soal moral value kan nggak ada di dalam teksnya kan? Tapi kalian harus baca sendiri dan kalian simpulkan kira-kira apa sih positive side-nya, apa sih nilai moralnya yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada kita pembaca ya. Nah, maka ketika di sini ditanyakan what can be concluded about the use of drugs from the passage, kita lihat ya satu persatu ya pilihannya ya. Yang A, an increased use of cannabis and non-medical use of pharmaceutical sedative is frightening. Wah, dikatakan bahwa penggunaan cannabis yang meningkat sama penggunaan obat penenang ya kan yang non medis itu sebenarnya sangat menakutkan gitu kan. Atau yang B, technological innovation generates rapid drug transaction. Inovasi teknologi menghasilkan transaksi obat yang cepat. Nah, apakah itu satu kesimpulan? Lihat lagi yang ketiga ya. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu ya. Sama kayak peribahasa, don't judge the book from its cover ya kan. Jadi dibaca dulu sampai habis ya. A lot of young people do not understand the use of drugs. Banyak sekali orang-orang muda, maybe teenagers yang bahkan mereka nggak tahu sebenarnya itu buat apa sih narkotika atau drugs ya. Kemudian ada the sale of drugs in the dark web reaches million of dollars yearly. Wah, makanya Kak banyak pengedar jadi kaya. Benar ya. Karena memang perputarannya sangat besar. Tapi ingat, jangan terkecoh, jangan tergoda ya. And then yang E, contactless drug transactions accelerate the number of drug traffickers. Transaksi narkoba nirsentuh tuh kayak yang beneran nggak ketemu langsung, ya kan? Pasti pernah dong belanja online, ya kan? Barang datang, kamu udah bayar. Bayarnya gimana? Tinggal transfer. Sekarang mah gampang banget, ya kan? Jadi demikian pula dengan narkoba. Sudah bayar, barang datang, ya kan? Udah cut gitu kan, ibaratnya udah putus gitu kan, yang satu udah dapat barangnya, yang satu sudah dapat uangnya. Nah, kalau kita lihat nih kesimpulan tentang penggunaan narkoba, berarti kita harus nyari yang general ya, alias yang bisa mencakup keseluruhan poin dari teks tersebut. Nah, kesimpulan atau conclusion dengan membaca seksama kemudian mengambil kesimpulan dari bacaan tersebut, dan jika kita bahas lagi, kita review lagi nih teks yang tadi, kita bisa nyimpulin nih guys bahwa penggunaan obat-obatan terlarang termasuk ganja sudah pada tahap menakutkan karena orang dewasanya cuma 40% loh. Nah, jadi dengan angka 40% itu berarti kan kita bisa simpulin bahwa oh berarti sekarang trennya tuh berubah guys, ya kan? Bukan lagi orang-orang yang udah dewasa yang mengkonsumsi drugs, ya kan? Nah, berarti kan kesimpulannya kalau cuma 40% orang dewasa yang mengkonsumsi drugs, yang 60%-nya itu kemana atau siapa yang konsumsi? Berarti kan itu ibaratnya gimana ya? Kalau kakak bilang tuh kayak mengkhawatirkan banget kan? Ketika 40%-nya orang dewasa, maka 60%-nya kemungkinan adalah anak-anak dan remaja. Jadi ini yang bisa kita simpulkan bahwa penyalahgunaan ganja dan obat penenang yang non medis atau obat-obatan terlarang lainnya itu bukanlah suatu masalah yang sepele dan bisa kita anggap ntar juga bosen gitu ya, karena memang yang namanya drugs itu merusak masa depan bangsa, apalagi kalau yang mengkonsumsi udah anak dan remaja. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhin ya dari hal-hal kayak gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat-obatan terlarang termasuk ganja sudah pada tahap yang menakutkan. Jadi bukan mengkhawatirkan lagi tapi sudah menakutkan. Maka dari itu harus segera dicarikan solusi baik oleh pemerintah, orang tua dan semua pihak yang terkait ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada nomor 4 nih. Nah, teks yang tadi itu yang biasanya
muncul itu di mana? Nah, ini nih jenis pertanyaan seperti ini sering keluar pada soal-soal SNBT ya. Kalau yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan istilah yang namanya UTBK ya kan. Tapi untuk tahun ini, tahun depan maksud kakak ya kan, itu kita kenal dengan istilah SNBT ya. Nah, this passage can be generally found in bla bla bla. Jadi teks kayak tadi tuh yang ngebahas tentang masalah drugs, kemudian obat-obat penenang ya kan. Itu biasanya adanya di mana sih? Apakah di popular magazine ya, majalah-majalah ternama, terkenal, tapi biasanya isinya modeling ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan models atau busana dan lain sebagainya. Scholarly journal, nah apakah ada di jurnal? Memang kadangkala ada ya kan, tapi lihat lagi, kalau kita flashback lagi ke tadi tuh bacaannya, itu kan lebih ke masalah umum yang sering terjadi di masyarakat, maka pilihan B menjadi kurang tepat. Oke. Kemudian di situ ada conference proceeding. Nah, proceeding ini itu sebenarnya 11-12 guys, kayak jurnal di mana kalian memberikan suatu seminar atau memberikan suatu materi di suatu acara seminar. Kemudian hasil apa yang kalian paparkan pada seminar tersebut itu muncul dalam jurnal. Nah, itu namanya proceeding ya. Kemudian ada reference work, itu ada referensi dari berbagai sumber ya kan, bisa dari buku, orang atau mungkin data dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah newspaper report. Nah, biasanya nih kalau masalah-masalah yang merupakan konsumsi publik ya kan, kayak masalah narkoba atau mungkin masalah bencana alam, ya kan sih? Pasti kalian sering lihat tuh teks-teks kayak gitu adanya di media cetak ya, atau di koran. Maka kita pilih yang E ya untuk sebagai pilihan jawaban yang paling tepat, karena memang ditujukan supaya nih kita nih masyarakat ya, yang orang awam lah ibaratnya, itu lebih waspada, karena memang itu adalah suatu masalah serius yang nggak bisa dianggap sepele ya. Oke. Dan yang nomor 5 untuk teks yang pertama tadi, from the infographic we learn that the bla 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 bla. Nah, infografiknya tuh lihatnya di mana Kak? Oke, kita lihat dulu ya. Infografiknya itu ada di gambar yang awal ya. Kalian pasti ngelihat tuh ada gambar, ada 2 macam ya kan. Yang ada gambar cannabis is more potent but fewer young people see it as harmful ya kan. Jadi ada perception among adolescents sama cannabis herb potensi ya kan. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya di tahun 1995 or 1995 until 2019 itu orang yang berpendapat bahwa cannabis is risky itu kalau kita hitung jumlahnya itu malah makin sedikit ya kan. Sementara kalau kita lihat dari penggunaannya, potensinya justru makin banyak, meningkat 4 kali lipat. Jadi ibaratnya gini loh, orang sekarang itu banyak yang anggap bahwa masalah drugs itu udah wajar, kenakalan remaja wajar, walaupun hal-hal seperti itu sebenarnya kalau dianggap sepele nanti repot ke depannya, ya gak sih? Makanya kita disarankan tidak boleh menganggap segala sesuatunya itu remeh, gampang, sepele gitu ya. Karena khawatirnya ke depannya nanti punya efek, punya dampak. Terutama kalian nih generasi muda. Makanya kakak bilang ya, say no to drugs, ye gitu ya. Jadi jangan sampai ya kalian kenalan, cukup tahu aja oh itu berbahaya. Jangan coba-coba kepo nih Kak, apa ya gitu rasanya gitu. No ya, nggak boleh ya, karena nanti dampaknya akan sangat berbahaya. Oke? Nah, jadi dari teks tadi, dari gambar tadi, apa sih yang bisa kita ambil? Kita lihat ya di pilihan jawabannya ya. A number of adolescents who think cannabis is risky is greater in 1995 than in 2019. Jumlah remaja yang menganggap ganja beresiko lebih besar pada tahun 1995 itu lebih besar. Nah, ini malah ini ya, bukan remaja ya, tapi adolescents, ya kan? Maka kita bilang di sini dia berarti sudah menjadi seorang orang dewasa ya. Jumlah remaja yang menganggap bahwa
ganja beresiko lebih besar pada tahun 1995. Betul sekali ya, sesuai dengan gambar ya. Tadi orang yang berkerumun itu lebih banyak di tahun 1995. Dan di tahun 2019 justru malah semakin sedikit ya. Kalau tadi lihat gambarnya yang agak ada hitam-hitamnya ya, itu berarti jumlah orangnya itu lebih banyak di tahun 2019 itu lebih sedikit, malah di 1995 itu lebih banyak ya. Kalau yang B, numbers of adolescents who perceive the cannabis potency is fewer in 2019 than 1995. Jumlah orang dewasa yang merasakan potensi ganja lebih sedikit pada tahun 2019 itu lebih sedikit dibanding tahun 1995. Oke, yang C, cannabis herb potency is greater in 1995 than in 2019 ya. Potensi herba ganja di tahun 1995 itu lebih besar dibandingkan di tahun 2019. Justru ini kebalik ya, karena tadi makin ke atas makin banyak gitu kan. Makanya tadi dibilang gara-gara teknologi nih, gara-gara gitu kan, karena kayak teknologi itu bikin tambah mulus peredarannya ya, makin mulus transaksinya. Nah, kalau yang D, increasing cannabis potency is in line with the rising risk perception among adolescents. Peningkatan potensi ganja sejalan dengan meningkatnya persepsi di kalangan remaja. Padahal tadi ada perbedaan ya yang cukup signifikan. Atau yang E, produksi ramuan ganja, ada ramuan ya. Production of cannabis herb in 1995 was higher than in 2019. Produksi ramuan ganja pada tahun 1995 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Nah, kalau kita telaah, kita baca lagi dengan teliti ya, yang paling tepat adalah yang A, karena memang pada saat itu jumlah adolescents atau orang dewasa yang berpikir bahwa kanabis ini beresiko itu lebih besar di tahun 1995 dibanding yang ada di tahun 2019 ya. Maka jawaban yang A adalah yang paling tepat. Oke. Gimana untuk teks pertama? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, alhamdulillah kita udah selesai ya dengan teks pertama tadi dan mudah-mudahan jawabannya benar semua ya. Oke, kita sekarang lanjut ke teks yang kedua. Ini lebih singkat dari yang pertama tadi. Tapi ingat, jangan ngegampangin. Oke, kita lihat ya. Kalau tadi kita ngebahas yang rada berat tuh ya topiknya. Wah, kami ngebahas ganja gitu ya. Ngebahas tentang narkotika dan lain sebagainya sampai ngebahas COVID. Nah, di teks kedua ini kita bakal keluar angkasa. Siapa yang mau keluar angkasa atau mungkin ada yang cita-citanya jadi astronot? Gak apa-apa ya. Raihlah cita-citamu setinggi langit, ya kan? Di atas langit masih ada langit lagi ya. Siapa tahu ada yang bisa jadi ilmuwan kemudian jadi astronot, bisa sampai ke bulan atau bahkan ke Mars ya. Oke, nah hari ini kita bahas yang teks kedua tentang yang namanya stars ya. Oke, kalian tahu stars itu adalah bintang. The location of stars in the sky relative to one another and do not appear to the naked eye to change. Ya, jadi kalau kita nih yang ada di bumi, kita mau ngelihat ke bintang, kayaknya kecil banget, ya nggak sih? Pastinya, karena memang selain jaraknya yang jauh pakai banget, ya kan? Bintang itu juga sebenarnya berputar. Jadi kadang, Kak kayaknya aku ngeliat bintang yang ini lagi di sana, kok tiba-tiba pindah ya gitu. Nah itu memang terjadi ya. Jadi karena bumi juga berputar ya kan, otomatis yang kita lihat pun akan berubah-ubah. Walaupun nggak kayak gasing ya atau bola ya yang mutarnya cepet ya. Nah di sini dibilang, and as a result stars are often considered to be fixed in position. Karena saking jauhnya, mungkin kalau kita lihat dengan mata telanjang cuman menatap bintang di langit gitu ya, malam lagi merenung, kok bintangnya diem aja ya gitu kan. Padahal sebenarnya mereka juga bergerak, berputar. Cuman karena memang kendala jarak yang sangat jauh dan mata kita kan terbatas ya untuk melihat objek yang dari jauh. Kadang ngelihat temen aja, itu siapa ya gitu kan. Ngelihat udah, wah itu siapa ya, kalau dari jauh banget gak terlalu jelas.
apalagi bintang yang di luar angkasa. Many unaware stargazers falsely assume that each star has its own permanent home in the nighttime sky, ya. Jadi di situ dibilang banyak banget orang yang menyangka, banyak penikmat bintang yang nggak sadar dan berasumsi yang salah, ya, keliru bahwa setiap bintang memiliki rumah dan permanennya sendiri di malam hari. Jadi orang nyangkain itu orang awam ya khususnya, kalau bintang itu tidak bergerak, tidak berpindah-pindah tempat. Jadi dia di situ aja kan. Kenyataannya gimana? Kenyataannya di sini dibilang in reality though stars are always moving. Bintang tuh selalu bergerak. But because of the tremendous distance between stars themselves and from stars to earth, the changes are barely perceptible here, ya kan? Karena jaraknya yang jauh banget antara bintang itu sendiri dan dari bumi itu nggak terlihat jelas, ya kan? Makanya kayaknya kok diem aja gitu. Nah, di sini dikasih contoh, an example of a rather fast moving star demonstrates why this misconception prevails, ya. Di sini contoh bintang yang bergerak agak cepat menunjukkan mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Karena dibutuhkan sekitar 200 tahun bagi bintang yang relatif cepat seperti bintang Bernard contohnya ya, untuk menempuh jarak di langit yang sama dengan diameter bumi. Karena kita tahu ya, bumi itu bulat dan besar, diameternya pun nggak main-main ya kan. Jadi untuk bisa dia keliling bumi, itu butuh waktu kalau diestimasi itu sekitar 200 tahun. Wah, kayaknya kalau manusia nggak ada ya yang hidupnya sampai 200 tahun ya. Jadi memang untuk bisa muterin bumi secara keseluruhan itu butuh waktu sampai ratusan tahun ya. Nah di situ dibilang lagi, when the apparently negligible movement of the stars is constructed with the movement of the planets, the stars are seeming unmoving. Ketika gerakan-gerakan bintang yang tampaknya dapat diabaikan dikontraskan dengan gerakan planet, bintang-bintang itu tampak tidak bergerak. Kalian masih ingat nggak kalau yang pernah belajar tentang antariksa, planet itu punya orbit sendiri. Jadi ada matahari, kemudian kita di bumi dan planet-planet lainnya itu akan bergerak, ya kan? Makanya ada peristiwa alam yang namanya gerhana matahari, gerhana bulan. Karena pada dasarnya bumi dan benda-benda antariksa lainnya itu bergerak, berputar. Nah, khusus untuk planet itu dia punya orbit. Alias ada relnya sendiri nih guys, ya kan? Muter gitu kan. Jadi kalau misalnya pas jauh dari matahari, biasanya di planet itu akan mengalami musim dingin, ya kan? Banyak esnya. Tapi ketika dia mendekat ke matahari, ya kan? Berarti planetnya menjadi hangat atau bahkan lebih panas, ya. Jadi udah ada circle-nya ya, udah ada ibaratnya relnya ya, jalurnya tuh, gimana perputarannya. Dan perputarannya itu ya nggak sampai kayak gasing sampai zing 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 gitu ya, enggak. Jadi dia pelan, butuh waktu juga sampai benar-benar bisa mengelilingi. Nah makanya kalau di bumi sendiri kita kenal adalah istilah siang dan malam ya. Pas kena matahari itu berarti bagian siang, pas nggak kena matahari berarti bagian malam dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut yuk lihat soal yang ke-6. Nah ini kira-kira gambarannya ya, seperti yang kalian bisa lihat nanti. Ada stars yang mengelilingi bumi kita tercinta, cantik banget kalau di malam hari ya. Makanya kalau kamu pernah ke daerah Bosha di Lembang, itu ada teropong ya, bisa melihat bintang dan benda-benda antariksa lainnya ya. Oke, di nomor 6, according to the passage, a rapid star analogically can bla 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 the moon about 200 years. Nah, kalau ada soal according to the passage berarti jawabannya ada di dalam teks. Jadi kalian gak perlu simpulan apa, baca dulu. Jadi kalian cari kata kuncinya yang bisa membantu untuk menjawab soal tersebut. Nah kebetulan di sini yang jadi keyword adalah kata rapid star dan 200 tahun. Nah kira-kira ngapain tuh si rapid star? Apakah move around? Atau cuman see about, ngeliatin, show up, muncul, distinct,
berjarak ya, atau adapted, beradaptasi. Nah, karena tadi dibilang sama kakak, udah sempat kakak translate juga ya. Jadi kalau dibilang itu bintang sebenarnya bergerak, dan bergeraknya pun cepat, nggak seperti kita mengendarai sepeda motor atau mobil, pastinya kecepatannya berbeda ya kan. Tapi karena dia mau mengelilingi ya kan, misalnya bumi dan planet lainnya dengan yang diameternya saja sangat besar, maka dia butuh waktu hingga 200 tahun untuk bisa mengelilingi bumi. Maka kalau dari statement tersebut yang paling tepat adalah yang A ya kan. It takes approximately 200 years for a relatively rapid star like Bernard's move a distance. Maka kita pilih yang A ya untuk soal nomor 6. Oke? Oke, nah tadi kita udah sempat jawab nomor 6 ya kan. Kita lanjut yuk ke nomor 7. Oh iya, by the way kakak sampai lupa nih guys. Buat kalian yang punya pertanyaan atau mungkin ada yang masih kurang jelas, boleh monggo silahkan. Hayo live chat di situ ya, silahkan ya kan, bertanya via live chat. Nanti kakak bahas ya. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu nih, kira-kira kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Don't worry ya, jangan takut, silahkan tanya. Mumpung dapat kesempatan bertanya ya kan. Jadi biar jelas, atau mungkin ada soal yang masih kurang jelas kak, kalau soal ini seperti apa, monggo boleh banget kalian bertanya via chat. Oke, ditunggu ya. Nah, kita ke nomor 7 ya. Ada kata perceptible, atau kita biasanya bilang ini masuk ke soal words similar antonym ya. Untuk soal SNBT itu untuk bahasa Inggris emang udah jadi langganan banget ya, ngebahas tentang vocabularies. Pasti pernah lihat dong ya kan. Nah, kalau yang jadi soal itu misalnya dia menanyakan the closest meaning ya kan, atau the similar meaning, means berarti kamu diminta mencari persamaan kata atau sinonimnya. Nah, sementara kalau misalnya against atau opposite, berarti kalian diminta untuk mencari, betul sekali, lawan kata dari kata yang ditanyakan. Nah, untuk soal nomor 7 ini ya adik-adik ya, itu kata perceptible in paragraf 2 itu ada closest in meaning. Wah, berarti kita diminta untuk mencari persamaan kata. Oke, dari A, B, C, D, E pasti ada dong salah satu, salah dua, salah tiga, atau bahkan mungkin tahu ya semua ya apa yang ditanyakan di soal ini. Kayak misalnya kata persuasif. Pernah dengar nggak kata persuasif? Persuasif itu artinya bersifat mengajak. Ada dorongan, motif ya kan. Biasanya kalau yang persuasif itu ibarat orang lagi menawarkan dagangan ya kan. Ayo dong beli dagangan saya. Kakak jualan sendal nih misalnya ya. Nanti yang beli sendal kakak yang kanan dapat yang kiri misalnya ya kan. Itu berarti persuasif. Kalau yang kedua conceivable itu artinya bisa dibayangkan, bisa dipikirkan ya kan. Dan yang ketiga ada astonishing, itu artinya mengherankan, tapi heran dalam konotasi yang positif. Takjub, heran, kayak wah gitu ya. Kalau di film kartun udah ada bintang-bintangnya tuh sama cahaya ya. Kemudian ada yang D, di situ adalah noticeable. Noticeable itu nyata, terlihat dengan jelas ya. Kemudian yang di poin E itu ada kata able to. Nah, able to ini pasti pernah kalian lihat atau kalian lebih familiar dengan kata can. Ya, CAN. Nah, itu kan menunjukkan suatu kemampuan. Nah, kalau dapat soal kayak gini, gimana kak saya tahu yang mana yang tepat? Balikin ke kalimatnya dalam teks. Jadi kita jangan tang ting tung tebak-tebakan ya. Oke, kita lihat yang teks yang paragraf 2. Di sini kebetulan sudah di bold ya kalau di soal. In realities, though stars are always moving, but because of the tremendous distance between stars themselves and from stars to Earth, the changes are barely perceptible here. Karena jaraknya sangat jauh, ya kan? Maka gerakannya atau perubahannya, perpindahan si bintang ini itu barely itu hampir tidak terlihat di sini. Ya iyalah, kita nggak bisa ngeliat tuh bintang lagi ngapain ya, lagi gerak nggak ya, apalagi diam, karena memang masalah jarak. Maka karena tadi sudah kita artikan, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, noticeable ya kan, karena noticeable itu bermakna nyata atau terlihat ya.
Lanjut yuk ke nomor 8 nih. Oke. Ini kita dikasih kayak analogi ya. Kalau analogi balik lagi itu kayak ke kesimpulan yang bisa kita simpulkan ketika diberikan sebuah teks ya. In reality, those stars are always moving, but because of the tremendous distance between stars themselves and from stars to Earth, the changes are barely perceptible here. Berarti bisa dikatakan, if the stars bla 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 di Earth, their movement could be observed, ya kan? Atau kalau misalnya I translate to bahasa, andai aja, pasti pernah belajar if clause ya, yang kita berandai-andai. Nah ini kebetulan juga menggunakan if clause ya. Jika bintang-bintang itu titik-titik bumi, ya kan, pergerakan mereka tuh bisa diamati. Apakah yang A, were in long distance form, are in tremendous distance, were not very far from, move slowly around, atau measured by. Nah, tadi kan yang jadi kendala adalah jaraknya yang terlalu panjang. Jaraknya yang terlalu jauh ya. Sehingga kalau kita lihat dengan mata telanjang nih nggak akan tahu kalau bintang itu bergerak. Maka jawaban soal nomor 8 adalah yang C. Ada yang benar nggak? Mudah-mudahan ada ya. Jadi memang jika bintang-bintang itu tidak terlalu jauh, maka akan lebih mudah diamati pergerakannya. Oke. Lanjut ke nomor 9. The paragraph following the passage most probably discusses bla bla bla. Oke. Di sini tolong di underline, tolong diingat-ingat ya yang kami bilang nih. Kalau ada soal paragraph following berarti dia menanyakan nih, misalnya teks itu ada 5 paragraf ya kan. Terus kalian ini jadi autor dari teks tersebut. Nah kalian tuh pengen bikin paragraf baru alias paragraf ke-6. Nah itu ngebahas tentang apa ya. Nah berarti kan kalau soalnya seperti itu kalian harus fokus ke kalimat terakhir di paragraf terakhir dong. Supaya kalau mau bikin paragraf baru pun itu bakalan nyambung dengan paragraf 5 alias paragraf sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya teksnya yang di kalimat terakhir. Coba. When the apparently negligible movement of the stars is contrasted with the movement of the planets, the stars are seeming unmoving. Berarti dia ngebahas tentang perpindahan ya atau pergerakan tadi bintang-bintang dan juga planet-planet. Maka kalau kita bisa ambil kesimpulan atau kita tarik benang merahnya ya, ayo tarik benang merahnya ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, the movement of the planets ya. Karena memang dari tadi di paragraf terakhir itu atau di kalimat terakhir, paragraf terakhir lebih tepatnya, dia ngebahas tentang pergerakan planet beserta bintang-bintang dan benda lainnya ya. Maka akan kita pilih yang A. Oke ya. Kemudian sorry banget guys, sayang banget. I still want to be with you guys, tapi apa daya waktu juga yang memisahkan kita ya. Jangan lupa untuk dikerjain soalnya ya kan, dan dikumpulkan ke kakak-kakak di cabang ya. Dan semoga kita ketemu lagi di next meeting. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.